Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, happy students at Jan's Classes Channel. Materi kita kali ini tentang expression, yaitu expression of making offer and request. Offer, tawaran, request, permintaan. Jadi kita akan belajar bagaimana mengekspresikan jika kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita, atau ketika kita menawarkan untuk melakukan sesuatu untuk orang. Nah, ekspresi ini sangat penting sekali, terutama untuk kemampuan berbicara kita. Jadi ketika kita dalam percakapan bahasa Inggris, ada situasi di mana kita harus meminta ataupun menawarkan bantuan kepada seseorang, kita tahu apa yang harus dikatakan dengan benar dan baik tentunya. Dan untuk kemampuan listeningnya, kalau kita mau ngambil tes TOEFL atau IELTS, ini sangat penting sekali untuk dipelajari dan dibiasakan, karena ini lumayan sering keluar dalam soal-soal tersebut. Nah, contohnya making offer. Kalau kita menawarkan untuk melakukan sesuatu untuk orang, biasanya kita akan mulai kalimat kita dengan kata let me, shall I, can I, may I, would you like me to, should I, do you want me to, atau I could. Sementara making request, kita bisa mulai dengan kata would you, could you, do you mind if, would you mind if, will you, can you. Nah, kita akan kasih contoh dimulai dengan making offer. Contohnya kita menawarkan bantuan untuk mengangkat kotak yang kelihatannya berat. Maka kita bisa mengatakan, let me carry that box for you, it's quite heavy. Atau shall I, can I, may I, would you like me to, should I, dan do you want me to, dan yang terakhir I could. Jadi ekspresi ini bisa kita pakai untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Nah, contohnya let me carry that box for you, it's quite heavy. Kita menawarkan bantuan kepada seseorang untuk mengangkat kotak. Maka jika orang itu menerima, dia akan mengatakan, that would be nice. Wow, terima kasih, itu maksudnya. Wah, kamu baik sekali. Selain dari itu juga bisa dia mengatakan yes please. Biasanya nadanya langsung seneng gitu ya. Sure, thanks. Nah, itu kalau menerima. Nah, kalau seandainya kita tawarkan bantuan dan orangnya menolak, kita biasanya mereka akan mengatakan that won't be necessary, thanks anyway. Dan mereka tetap akan mengucapkan terima kasih karena sudah menawarkan bantuan. Atau please don't, katanya. Berarti dia bisa. Atau I can manage, thanks anyway. Oh, saya bisa, terima kasih. Nah, itu kalau dia menolak. Selain dari itu juga ada I'm afraid you don't have to. Saya rasa kamu gak perlu. Nah, gitu maksudnya. Itu kalau dia menolak bantuan kita. Nah, sekarang kita masuk ke making request. Making request. Kita yang meminta bantuan kepada orang untuk mengangkat benda atau kotak tersebut. Contohnya kita bisa pakai ekspresi seperti would you carry that box for me, it's quite heavy. Could you, will you, can you. Nah, itu ada expression yang kita pakai, maaf. Would you mind sama do you mind itu sedikit berbeda, karena kalau diartikan would you mind to do you mind itu apakah kamu keberatan, maka biasanya pasangannya seperti ini. Do you mind if you carry that box for me? It's quite heavy. Atau would you mind if? Atau bisa kita ganti, do you mind if I ask you to carry that box for me? It's quite heavy for me, for example. Juga bisa seperti itu. Nah, maka ketika kita meminta bantuan seseorang itu dan mereka menerimanya atau mereka mau membantu, maka mereka akan mengatakan I'll be glad to. Oh, saya senang dengan senang hati. Atau I'll be delighted. Dan sure thanks. Would you carry that box for me? It's quite heavy. Terus dia jawab, oh, sure thanks. Kemudian juga ada certainly. Why not? Dan if you want to. Kemudian ada if you like. Dan yang terakhir ada
You bet. If you bet ini maksudnya nggak pakai if. Nah, sementara untuk khusus untuk would you mind dan do you mind, karena maknanya apakah kamu keberatan? Apakah kamu keberatan mengangkat kotak ini untuk saya? Terus kita bilang iya, nah berarti nggak mau nolong dong. Nah, kalau orang tuh mau nolong, dia akan bilang not at all. Oh enggak sama sekali. Nah itu beda ya. Jadi would you mind, do you mind kan karena artinya apakah kamu keberatan. Dan kalau ternyata kita tidak keberatan untuk menolong, maka kita sebutnya not at all. Sementara kalau orang itu menolak ketika kita meminta bantuannya, maka mereka biasanya akan menyatakannya dalam ekspresi sorry but, I'm afraid not, kemudian I like to but, actually I do atau I would but, kemudian juga ada I wish I could but, I'm afraid I do or I would but, as a matter of fact, I do atau I would but. Jadi maknanya saya sih mau tapi saya nggak bisa misalnya, atau tapi saya buru-buru, bisa seperti itu maksudnya. Jadi jangan langsung bilang no. Jadi tetap kita harus minta maaf dulu. Ya pokoknya ada basa-basinya dulu. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa expression itu harus di-memorize, listen, dan practice tentunya supaya lebih paham dan juga lebih matang pengetahuannya tentang ini. I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.